bahwa Al-Mahdi masih lama kemunculannya. Pendapat kedua, sebagian ulama, ustadz, pemuka agama berpendapat bahwa Al-Mahdi sudah dekat kemunculannya. Pendapat ketiga, sebagian ulama, ustadz, pemuka agama berpendapat bahwa Al-Mahdi akan dibaiat tahun ini, tahun 2020. Bahkan dikatakan individunya telah diketahui oleh sebagian orang. Ketiga pendapat ini akan kita bahas secara singkat dalam video ini. Apabila kita berbicara mengenai suatu kabar gaib yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama mengenai kejadian di masa depan atau masa yang akan datang, maka poin penting yang harus kita pegang adalah kita tidak bisa mengklaim bahwa kejadian itu masih lama atau sudah dekat, kecuali kita telah mempelajari tanda-tandanya. Misal kabar tentang hari kiamat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kiamat pasti terjadi, namun beliau tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mengabarkan akan datangnya hari kiamat, beliau juga mengabarkan ciri-ciri atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dengan tanda-tanda atau ciri-ciri inilah maka kita akan bisa menyimpulkan apakah kiamat sudah dekat atau masih lama. Demikian juga dengan kabar akan datangnya pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Kabar tentang datangnya Imam Mahdi merupakan kabar gaib yang merupakan bagian dari kejadian di masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda ini bahwa dia Imam Mahdi asli. Tanda-tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi terus bermunculan, sedang berlangsung saat ini dan saling susul menyusul, mulai dari perselisihan, huru-hara, gempa, bencana, hingga ketidakstabilan ekonomi dunia. Tapi mungkin di antara kita bertanya, apa sih tanda bahwa dia adalah Imam Mahdi asli? Meskipun ciri-ciri secara personal sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak sembarang orang bisa mengetahui Imam Mahdi yang asli. Sebab sosok Al-Mahdi memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai proteksi dan penjagaan Allah untuk beliau. Sebelum pembaiatan Al-Mahdi, sosok Al-Mahdi hanya akan diketahui segelintir orang. Hanya diketahui oleh 7 orang ulama atau 313 orang terbaik yang akan membaiat beliau secara paksa. Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa dia adalah Al-Mahdi asli? Tentunya hal ini merupakan fadilah dari Allah untuk mereka, keistimewaan dari Allah untuk golongan yang pertama kali membaiat Al-Mahdi. Lantas bagaimana dengan kita yang bukan bagian dari golongan awal yang membaiat Al-Mahdi? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa yang dibaiat itu adalah Al-Mahdi asli? Ada tanda penting yang perlu kita ketahui untuk mengetahui bahwa yang dibaiat adalah Imam Mahdi asli, yaitu ditenggelamkannya pasukan As-Sufyani ke dalam bumi di wilayah Al-Baida, Arab Saudi. Kemungkinan besar kejadiannya akan mirip likuifaksi di Palu. Kejadian likuifaksi Hai sobat, ketemu lagi di
diabadikan dalam rekaman video berdurasi 1 menit 28 detik ini beredar di dunia maya tertanggal 11 November 2015 ketika pertama kali diunggah di sebuah situs berbagi video. Beberapa orang meyakini itu diakibatkan oleh banjir bandang. Diduga pula ada aliran air di bawah Dan bergabung bersama saya melalui sambungan telepon ada Satria Antoni, Ketua PPMI Jeddah. Mas Satria. Who is Al-Mahdi? Al-Mahdi, literally in Arabic, Al-Mahdi means in English, the awaited one and the anointed one. So the chosen, awaited one. His name is Muhammad. You'll find this hadith in Sahih Muslim. Rasul ﷺ says his name is like my name and his father's name is like my father's name. So his name is Muhammad, the son of Abdullah. He is also from the lineage of the Prophet Muhammad ﷺ. So he is from his family lineage. Siapa ini Al-Mahdi? Kasih PR sebentar dulu. Al-Mahdi adalah pemimpin besar di akhir zaman dari keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul. A United States Marine Corps aircraft that sank during a training accident was found overnight by the Australian Navy. Family members have identified 2 of the 3 Marines missing after the accident. They are Corporal Nathan Ordway and 26-year-old First Lieutenant Benjamin Cross. They were among 26 Marines on board the Osprey aircraft when it crashed off the Queensland coast on Saturday. 23 were rescued. David Martin is at the Pentagon. David, good to see you. Good morning. President Trump was briefed on the crash on Saturday by his Chief of Staff, retired Marine General John Kelly. The 3... Assalamualaikum warahmatullahi mendatang atau masa depan, yaitu kita tidak boleh menetapkan secara pasti hari, tanggal, bulan, dan tahun kejadiannya, kecuali hal itu memang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda ini bahwa dia Imam Mahdi asli.
orang dari Quraisy yang berlindung di Baitullah. Sampai mereka di Al-Baida, mereka ditelan bumi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah di jalan itu banyak orang lain?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, di antara mereka memang ada yang sengaja berangkat, ada yang terpaksa, dan ada juga orang yang sedang bepergian. Mereka semua binasa seketika. Mereka akan datang dari tempat yang berbeda-beda dan akan dibangkitkan menurut niat masing-masing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimanakah alur sederhana semua kejadian ini kelak? Pertama, sebanyak 7 orang atau 313 orang terbaik dari seluruh dunia akan berkumpul di Ka'bah. Mereka berkumpul dan bertemu di tempat itu tanpa janjian dan tidak saling mengenal sebelumnya. Saya sendiri meyakini mereka adalah ahli kitab Al-Quran. Siapakah yang dimaksud ahli kitab itu akan saya jelaskan di video berikutnya. 7 orang atau 313 orang ahli kitab ini mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat menuju Mekah. Allah memberi ilham kepada mereka sehingga saling mengenal satu sama lain ketika berjumpa di depan Ka'bah, dan mengilhamkan kepada mereka untuk mencari seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka, sekaligus yang akan menjadi panglima perang akhir zaman. Kemudian mereka mendapati seseorang yang tanda-tandanya persis seperti ilham yang Allah tunjukkan kepada mereka. Maka dipaksalah pemuda itu untuk menerima baiat dari mereka. Meskipun awalnya pemuda itu menolak, namun pada akhirnya pemuda itu menerima baiat dengan terpaksa. Pembaiatan di Ka'bah ini membuat geger Arab Saudi dan berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Pada malam harinya setelah kejadian pembaiatan pemuda itu, Allah islah dalam satu malam. Allah perbaiki dalam satu malam hingga pada pagi hari pemuda itu menyatakan diri sebagai Al-Mahdi. Tidak berselang lama pasukan As-Sufyani yang berasal dari Syam mendengar kabar pembaiatan ini, berangkat menuju Arab Saudi untuk membunuh Al-Mahdi dan para pengikutnya. Namun sesampainya di wilayah Al-Baida, Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Tidak tersisa dari pasukan itu kecuali 1 atau 2 orang saja. Penenggelaman pasukan As-Sufyani akan membuat gempar seluruh dunia, dan penenggelaman pasukan As-Sufyani menjadi tanda inti bahwa beliau adalah Imam Mahdi asli. Sebab sebelumnya pernah juga terjadi pembaiatan Imam Mahdi palsu di Ka'bah pada 20 November 1979, di mana setelah pembaiatan Imam Mahdi palsu ini tidak diikuti oleh penenggelaman pasukan As-Sufyani. Jadi bila ada pembaiatan Imam Mahdi di Ka'bah, kita harus pastikan apakah ada pasukan yang ditenggelamkan di wilayah Al-Baida. Bila tidak ada kabar tentang penenggelaman pasukan di Al-Baida, maka bisa dipastikan itu Imam Mahdi palsu. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum. A United States Marine Corps aircraft that sank during a training accident. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Namun hal ini bukan bermakna Al-Mahdi harus orang Arab asli, harus lahir di sana, harus tumbuh dewasa di sana. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Imam Mahdi dari keluargaku, dari putra Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Ini berarti Imam Mahdi berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang merupakan putra Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Namun pernahkah kita mendapati hadis yang menyatakan Al-Mahdi lahir dan tumbuh dewasa di Madinah Al-Munawwarah dan merupakan orang Arab asli? Jawabannya tidak. Namun yang mendekati kebenaran menurut Ahlus Sunnah sebagaimana pendapat Ibnu Katsir rahimahullah adalah bahwa Al-Mahdi berasal dari wilayah timur. Tapi negeri manakah wilayah timur itu? Ada banyak negeri di wilayah timur. Namun tidak ada hadis yang menyebutkan secara pasti negeri timur yang dimaksud. Rasulullah SAW bersabda, akan
akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan perbendaharaan di dalam hadis ini ialah perbendaharaan Ka'bah. Akan ada 3 orang putra khalifah yang berselisih, lalu keluarlah Al-Mahdi yang akan muncul dari negeri timur. Beliau didukung oleh masyarakat dari timur, menegakkan kekuasaannya, memperkuat pasukannya, dan bendera mereka saat itu pun berwarna hitam yang melambangkan kerendahan hati. Sebagaimana bendera Rasulullah SAW dahulu berwarna hitam yang bernama Al-Uqaq. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian. Bahkan iblis sekalipun akan merasakan kematian. Telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir. Dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Kini, aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan. Maka, turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu hingga yang terakhir, dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya
melanjutkan videonya, silakan Anda subscribe dulu channel ini dan follow media sosial kami yaitu Instagram. Dan jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya, yaitu Ensiklopedia Film dan Ensiklopedia Viral. Assalamualaikum sahabat, Ensiklopedia Islam kembali ke hadapan Anda untuk menyajikan informasi Islami. Silakan besarkan volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi, negara asal beliau dan apakah beliau sudah lahir? Sebelumnya admin mohon maaf. Video ini bukan menyalahkan pihak manapun dan bukan untuk membuat ajang perdebatan. Karena hal ini termasuk ranah perbedaan pendapat, admin hanya ingin menyampaikan pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena semua pendapat memiliki hujah masing-masing. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Al-Mahdi lahir, remaja, dan tumbuh dewasa di Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Artinya sebagian orang mengatakan Al-Mahdi harus orang Arab asli dan harus berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Lahir di sana sejak kecil, tumbuh remaja hingga dewasa di Madinah Al-Munawwarah. Padahal perlu kita ketahui bahwa tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Al-Mahdi akan berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Kenapa ada beberapa orang yang mengatakan Al-Mahdi berasal dari Madinah Al-Munawwarah? Hal ini tidak lepas dari hadis tentang pembaiatan Al-Mahdi di depan Ka'bah, tidak lepas pula dari pendapat bahwa Al-Mahdi akan melarikan diri beberapa kali dari Madinah ke Mekah dan dari Mekah ke Madinah sebanyak beberapa kali dalam rangka mencari perlindungan sebelum proses pembaiatan paksa di depan Ka'bah. Memang benar pembaiatan paksa Al-Mahdi akan terjadi di Ka'bah, Mekah, Arab Saudi. Dan memang benar beliau akan bolak-balik dari Madinah ke Mekah dan sebaliknya dalam rangka mencari perlindungan. Tetapi bukan berarti Al-Mahdi juga harus lahir di sana. Dan bukan pula berarti Al-Mahdi harus orang Arab asli. Al-Mahdi bisa saja orang Arab asli atau orang Arab keturunan. Saat ini banyak kabilah dari suku Arab yang sudah bercampur dengan penduduk A'jam. A'jam merupakan sebutan bagi orang yang tidak memiliki darah keturunan Arab. Banyak sekali suku Arab yang saat ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan telah bercampur dengan orang non-Arab melalui perkawinan. Yang bisa dipastikan adalah bahwa Al-Mahdi harus memiliki darah keturunan Arab dan silsilahnya menyambung hingga Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Namun hal ini bukan bermakna Al-Mahdi harus orang Arab asli, harus lahir di sana, harus tumbuh dewasa di sana. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Imam Mahdi dari keluargaku, dari putra Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Ini berarti Imam Mahdi berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Namun pernahkah kita mendapati hadis yang menyatakan Al-Mahdi lahir dan tumbuh dewasa di Madinah Al-Munawwarah dan merupakan orang Arab asli? Jawabannya tidak. Namun yang mendekati kebenaran menurut ahlu sunnah sebagaimana pendapat Ibnu Katsir rahimahullah adalah bahwa Al-Mahdi berasal dari wilayah timur. Tapi negeri manakah wilayah timur itu? Ada banyak negeri di wilayah timur. Namun tidak ada hadis yang menyebutkan secara pasti negeri timur yang dimaksud. Rasulullah SAW bersabda, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu, mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan perbendaharaan di dalam hadis ini ialah perbendaharaan Ka'bah. Akan ada 3 orang putra khalifah yang berselisih, lalu keluarlah Al-Mahdi yang akan muncul dari negeri timur. Beliau didukung oleh masyarakat dari timur, menegakkan kekuasaannya, memperkuat pasukannya, dan bendera mereka saat itu pun berwarna hitam yang melambangkan kerendahan hati. Sebagaimana bendera Rasulullah SAW dahulu berwarna hitam yang bernama Al-Uqaq.
dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ibnu Katsir juga mengatakan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Mahdi akan muncul dari arah timur dan bukan dari Sirdab Samara, sebagaimana yang diklaim oleh Syiah Rafidhah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan orang Rafidhah itu hanyalah igoan semata. Pemikiran yang sangat lemah dan pemahaman gila yang dimasukkan oleh syaitan. Sangkaan mereka tidak ada landasan sama sekali dari Al-Quran maupun As-Sunnah, serta apa yang mereka sangkakan sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bukan hanya pasukan, kekuasaan dan pilar-pilar pemerintahan Imam Mahdi yang akan muncul dari daerah timur, melainkan Imam Mahdi itu sendiri akan muncul dari kawasan timur, lalu bergerak menuju Mekah dengan pembunuhan yang dahsyat. Apakah Imam Mahdi adalah seorang muhajirin yang karena sesuatu hal hijrah ke wilayah timur, ataukah memang asli orang wilayah timur? Hanya Allah yang mengetahui. Lantas, apakah Al-Mahdi saat ini sudah lahir atau bahkan sudah dewasa saat ini? Menurut Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani, beliau mengatakan bahwa Al-Mahdi sudah ada saat ini. Probabilitasnya mendekati 90%. Hal ini dikuatkan oleh tanda-tanda kemunculannya, di mana banyak hadis tentang tanda kemunculan Al-Mahdi yang sudah terbukti dan menjadi kenyataan saat ini. Namun hal ini sebatas analisa dan bukan sebuah kepastian mutlak. Beliau juga menambahkan meskipun pengamatan beliau probabilitas keberadaannya bisa 90%, namun beliau tidak bisa memastikan saat ini Al-Mahdi berumur berapa, tinggal di mana, seperti apa kehidupannya. Al-Mahdi merupakan perkara gaib. Rasulullah SAW hanya mengabarkan tentang tanda-tandanya. Adapun kepastian seperti siapa dia, umur berapa saat ini, di mana beliau berada sekarang, bagaimana kepribadian beliau, seperti apa kehidupannya, semua itu rahasia Allah dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahinya lebar, rambutnya ikal dan tebal berwarna pirang, jenggotnya tebal hitam sedada, warna kulitnya kata Rasulullah gelap, coklat kehitam-hitaman. Kalau Rasulullah warna kulitnya apa? Putih bersih, ya. Sementara Al-Mahdi nanti gelap, coklat kehitam-hitaman. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut dan halus. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya. Giginya kata Rasulullah tidak ada yang maju ke depan, tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak lancar, tidak fasih melafazkan huruf ro, cadel gitu ya. Dan Rasulullah mengatakan nanti dia dibaiat di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Saat itu dia sedang melaksanakan